Indonesia nih. Kami diinterogasi ya kak. Tuh, ntar gua ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pergi ke Kuala Lumpur. Nanti Pak De nggak mau ikut, ya sekarang ini cuma saya aja sendiri yang pergi karena dia lagi tahu jadwal dan schedule-nya sama si Zikri mau ngapain. Nggak ada ngapa-ngapain. So, well, karena si Kal sudah di Indonesia, jadi dia udah terserah dia mau jadi apa, sesuka jadi apa. Dia mau ke Jakarta, mana itu ya terserah dia. Yang penting dia udah ada tempat di Indonesia, yaitu di rumah Kak Reni. Kapanpun dia mau pulang, kapanpun dia mau stay atau selamanya tidak masalah. Dan saya pun juga begitu. Saya mau kemana-mana juga free karena base kita di Indonesia. Dan kalau saya ada keperluan, ya saya pergi juga. Dia nggak masalah sama sekali. Si Zikri bisa bahasa Inggris, so jadi nggak tergantung sama saya lagi. That's good. Jadi saya bisa kemana-mana. So nanti dia join pas di Thailand, pas mau ke Thailand. So ikuti bagi kalian yang tertarik dengan pulang di Asia Tenggara. Nantilah saya jelaskan karena ini tiket udah kita booking, udah saya booking waktu masih di Inggris. Sebenarnya balik ke Indonesia itu tanggal 26. Jadi pas nyampe di Kuala Lumpur itu kita langsung nyampe Kuala Lumpur kan seharusnya tanggal 20. Tanggal 21-nya kita ke Thailand. Tapi karena seperti yang kalian lihat kita nggak sanggup lagi di Afrika, kita beli lagi tiket dan balik ke Indonesia lebih awal. Jadi daripada tiketnya itu hangus, jadi kita gunain sambil melihat komunitas Muslim di Thailand, yaitu di Krabi, right? Saya penasaran, hopefully kalian interested untuk melihatnya. Guys, see you. Pegang loh. Dek, see you Dek. Goodbye everybody, Zikri. Bye. Right, everybody. Bye. Bye. Setelah. Right. 1 jam sebelum keberangkatan. Mudah-mudahan nggak telat. Kuala Lumpur. Ini airport base kita. Kami ini di Sumatera Barat. Lagi di Ruantubi. Dan inilah bentuk dari airport kami. Dan saya suka airport kayak ini mengingatkan saya airport di Liverpool. Simpel, cuman ada beberapa penerbangan internasional, tapi di sini kan banyak penerbangan antar domestik, terbang dengan Super 8 Jet.
selamat tinggal Ranah Minang untuk sementara ya, untuk 1 minggu aja. Habis itu kita adventure lagi di Ranah Minang, Sumatera Barat. Dan gak sabar mau explore bagian-bagian dan ada AC-nya. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tarik tali yang melepaskannya akan tumpukan besi. Your seat belt is also like. What's the takeoff station? Kabur. Bapak, menjaga keselamatan, kebersihan, dan juga kenyamanan bagi para tamu lain. Kami akan memberikan menyelesaikan baik maksudnya serta mereka protokol luar negeri untuk membersihkan. Pusat kota KL Sentral ini KL Express. Saya akan stay di sini selama beberapa hari. Dan sekarang saya sudah berada di monorail, jadi dari KL ke Bukit Bintang itu bisa naik monorail dengan biaya 2,5 ringgit murah. Tapi kalau kita naik Uber itu sekitar 21 ringgit. Jadi naik monorail ya nggak macet. Lagi jam-jam sibuk kayaknya Kuala Lumpur juga macet. Selamat datang di Bukit Bintang. Tuh, ada menara Petronas di belakang. Dan di sini adalah pusat keramaian dan pusat hiburan di Kuala Lumpur. Pasti sudah banyak yang tahu karena Indonesia dekat banget dari Kuala Lumpur. There's a monorail. Oh, capek juga ya, tapi karena nggak jauh antara Padang dan Kuala Lumpur, so alright, Ragi juga buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triap Monde. Ya, saya ini udah transit lagi di KL
Saya cuma transit di KL karena KL bagi kita orang Sumatera di Indonesia itu memang sangat ideal. Walaupun kami pergi ke Bali atau ke Jakarta sih nggak ada pesawat langsung, atau ke Surabaya atau ke Jawa gitu ya. Gimana ya, harga tiket jauh lebih murah ke KL transitnya dibandingkan ke Jakarta. Ke Jakarta 1.200.000, 1.300.000, dan ke KL saya dapat 300.000, dan begitu pula pulang nanti cuma 300.000. Begitupun kalau dari KL ke Inggris atau dari KL ke ke Labuan Bajo kalau nggak salah juga, dan ke Jepang, ke Thailand, negara-negara Asia. Memang mereka maskapai AirAsia pusatnya kan di KL, dan mereka memang budget gitu. Tapi ya itulah service AirAsia, budget airline, kita harus bayar untuk luggage. Cuma beli 7 kilo ya, karena saya traveling simple, jadi ini idealnya bagi saya. So, saya balik lagi ke KLIA 2 airport, dan setelah itu kita pergi ke Thailand. Tahu siapa yang datang? Karena dia belum pernah ke Thailand, jadi dia mau ikut, dia beli tiket juga, dia gabung sama saya untuk beberapa hari. Hai, waktunya kita ketemu YouTuber baru ini. Semalam dia live sama Zikri dari Padang, dan alhamdulillah lumayan sukses kayaknya, walaupun dia tuh benar-benar nervous minta ampun. Hello YouTuber. Senyum kamu YouTuber. How are you? Huh? No paparazzi, please. What is that? No paparazzi. No paparazzi. Where are you going? Need a hearing test. How about that way? Let's go. Nah, kita mau terbang ke Krabi, Thailand. Kita mau explore lagi di sana selama 4 hari. Kita lihat bagaimana kehidupan Muslim di sana, di Thailand, Kuka, yang biasanya gak begitu identik dengan Islam, tapi bagian selatan mereka juga bersuku Melayu. So, saya penasaran bagaimana sih di Thailand itu Melayu dan Islamnya. A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it. Welcome to Krabi, Thailand. The time zone is same with Indonesia. Sama. Hari kita ada 1 jam lebih lambat dibanding Malaysia. Nah, inilah bentuk dari airport di Krabi. Nggak terlalu busy, cuman lumayan bagus, bersih, tertata.
dan modern. It's modern airport, right? Quite nice. Nggak tahu baca ini nih. Menurut saya semua hurufnya, it look like the letters the same, kan? Hurufnya sama aja. Ah? It's not Javanese, it's Thai. I think we come from Indonesia to Thailand, and everyone have jet Indonesian script. Ini sama-sama orang Indonesia nih. Kami diinterogasi ya kak. Tuh, ntar gua ceritain. Kita udah buru-buru sama kakak itu tadi kan orang Indonesia sih. Kalau udah duluan karena dia bule, right? Saya akan jelasin sedikit ini curhat saya nih kebetulan lagi di airport. Nah, kami kan pakai paspor hijau, kami paling depan, agak depan kan duduknya di pesawat, jadi keluar duluan. Dan berdasarkan pengalaman kan biasanya kalau kita imigrasi itu kan memang lama ya, jadi kalau kita duluan kan kita cepat ininya, antrinya, jadi kita nggak antri ya kan. Tahu-taunya kita karena pakai yang biru hijau ini mungkin nggak semuanya ya kan, nggak semuanya. Kadang kita lagi apes juga, tapi memang ini bawa attention bagi airport, terutama di Asia. Sekal. It's taking you ages to get through Malaysia, in here, and I just sailed. Singapore last time as well, remember? Ntar saya jelasin. Kita naik taksi. Telkomsel nggak nyala roamingnya di sini. Lambat banget kalau Pak mau Grab. Tapi kalau nggak salah tadi saya cek Grab itu 350 baht. Nah taksi ini bagus banget. Dan itu cuma 400 baht. Udahlah, naik taksi aja. It's posh, ya. Total 400 ya? Yeah, like No extra? Okay. Okay. I give you special price. Okay. What you say thank you? ขอบคุณครับ Kap Kung Kap? Kap Kung Kap is female. ขอบคุณค่ะ ready Female lady ya? ใช่ Okay. Kap Kung Kap. Wish. It's nice car. Very nice. I think it's because it's quiet enak. Kan kalau naik minibus itu 150 dan ini 400 kayaknya benar-benar lagi sepi kayaknya. Jadi dimulain aja daripada nggak dapat gitu kan setoran atau apa. Mewah, Hah? mewah. Ini muatan lebih sebenarnya. Itu boleh berdua juga. Memang pesawat pun tadi nggak penuh kan. Jadi Ramadan, jadi orang-orang juga jarang traveling. Alright, yang tadi saya bilang masalah kita sebagai orang Indonesia, ingat ini nggak semua orang. Mungkin kalian nyonot, oh kalau saya nggak ada kok, saya aman-aman aja. Iya, memang saya juga sering juga aman, kayak Malaysia juga, kayak Singapura atau kayak Thailand juga. Tapi ada lah gitu, kita ngerasa ada suatu hal perbedaan antara orang luar diprioritaskan atau dikasih fasilitas yang gini kayak daripada kita sesama Asia. Itu saya bilang sama si kakak tadi itu. Kakak itu juga traveling kayaknya dari Eropa juga. Oke. Ini airportnya. Simple sih. Cuman ya itu tadi saya sama kakak itu bilang ya beginilah challenge-nya kita pakai paspor Indonesia. Jangankan di Eropa kadang-kadang malahan kita lebih mudah, yang penting kita udah ada visa atau apa, nggak ada dipersulit. Tapi challenge-nya kadang sering terjadi di negara-negara tetangga kita sendiri, di Singapura, di Malaysia. Di Malaysia itu fasilitas untuk orang Eropa, mereka yang pakai e-paspor itu mereka udah pakai gate-nya, sementara untuk orang Indonesia harus seperti manual. Dan ya pertanyaan-pertanyaan pasti muncul kayak kita. Kemudian seperti tadi di Thailand ini baru nyampe di sana itu tadi kami di stop, dilihat paspor dulu. Padahal sih kalau you say ya kalau that I'm with you ya, like me and that lady, we've been stopped because we are holding Indonesian passport. Not Asian. Yeah, because we are, we want to be the first because we're the one who come out first, but it's no point in it. And then they stop us.
much point for me. For you ya. Ya, so Like in Singapore, ya di Singapura dia juga diprioritaskan. Malaysia. Oh, Malaysia juga diprioritaskan juga. Actually, Malaysia is quicker than Britain. Kesalnya bukan kesal apa ya, pasti kalian oh ya udah sabar, iya sabar, cuman kalau begini kan kita ngerasa gimana gitu, kok orang-orang luar diprioritaskan, nggak ditanya-tanya, sementara nggak ada perbedaan status antara saya dan antara kami orang Indonesia dengan orang lain itu, you know, kenapa selalu berprasangka atau suspicious, dan itu terjadi di antara negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang sama-sama ASEAN malahan. Dan ini mengingatkan saya hubungan antar negara tetangga di Afrika seperti Zimbabwe dan Malawi dan Tanzania, mereka juga seperti itu. Mereka nggak percaya dengan negara tetangganya, warga tetangga mereka. Nah, inilah yang kelemahan dari negara-negara yang mempunyai mindset seperti itu. Mohon maaf, menurut saya mereka lebih percaya ke orang Eropa. Oke, ekonomi orang Eropa, mereka punya uang ya secara hitam di atas putih memang benar, you know, tapi rakyat Indonesia itu kayaknya melebihi dari jumlah penduduk Singapura yang kaya-kaya. Jumlah dari penduduk orang Malaysia itu semuanya kaya-kaya Indonesia, karena kita mempunyai 300 juta hampir ya kan. So, tapi terlalu diselektif, dan inilah kelemahan negara-negara di Asia Tenggara. Kita nggak bersatu, kita selalu berkompetisi dengan tetangga. Maksud kitanya itu bukan Indonesia aja ya, tapi baik Singapura, Malaysia, Thailand, negara-negara lain itu seolah-olah kita itu wah kita yang terbaik negaranya. Beda dengan di Eropa guys. Jujur saya nggak perbanding-bandingkan ini sekedar informasi aja, sharing informasi. Di Eropa kalau orang Polandia kalau udah jelas mereka Uni Eropa, mereka nggak ada nanya-nanya lagi, mereka nggak ada ini lagi. Yang jelas persyaratannya udah lengkap, udah nggak harus ya nanyanya kalau suspicious, oke. Maksudnya mereka nggak ditahan kayak kami tadi. Ditahannya pure karena paspor kami Indonesia, bukan karena kami orangnya dicurigakan. Bukan saya aja, si kakak itu juga. Jadi yang petugasnya dilihat dulu paspor kami, habis itu kita tahu Indonesia, udah berhenti dulu sini gitu, sebelah sini dulu. Nah kami yang duluan, yang di belakangan dibiarin duluan, kan nggak enak. Begitulah. Mudah-mudahan suatu saat ada pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara, yuk bersatulah, jangan terlalu mendiskriminasikan satu sama lain. Anyway, itu pengalaman pertama nyampe di Krabi, Thailand.ไม่ได้มาเซ็นให้ก็ได้ใช่ว่าผมไปขอดูเพราะว่าที่ภูเก็ตก็ขอได้แล้วนะ Sudah di hotel, berbuka nggak sabar. Oh nice. Swadika. This is a pool. Cute pool.
more. Hi. Check in Sky. Yeah. Uis. This is semua. Yang besar. No, 2 days. Tonight here, tonight. Alright. 2 malam lah Pak De. Alhamdulillah udah nyampe puasa. Nih, kalau nggak salah ini kita bayar 116 pound untuk 4 malam. Berarti sekitar 2.350.000, right? Nah ini view-nya nggak ada sih, udahlah. Tuh, yang penting tenang. Carl, you can climb in there. Ada ininya. Ini Pak D. Ini saya nih kayak this king size, isn't it? And that one's single. Oh, not king size. Double. Oh. Alhamdulillah, ganti-gantian lah. It's good. You think? Yeah. So, nyampe di Krabi, right? Schedule kita adalah mungkin nggak terlalu melihat tempat-tempat wisata karena nanti kita juga balik lagi ke Thailand, lebih ke bagaimana kehidupan sehari-hari di sini, sesuatu hal yang belum kalian lihat. Ya, bakal banyak perbandingan, bakal banyak mungkin aja kesal, mungkin aja segala macam lah. Bukan berarti kita nggak enjoy, tapi ini adalah bagian dari pertualangan, bagian dari adventure. Kita hanya manusia biasa. Saya nggak akan seperti malaikat. Saya hanya manusia biasa dan semuanya saya share dengan penonton. Jadi kalian suatu saat mungkin mengikuti jejak kami bertualangan, minimal kalian sudah mempunyai gambaran bagaimana tempat-tempat yang sudah kami kunjungi itu seperti apa. Kalau saya bilang wow semuanya bagus, oh nggak apa-apa semuanya ini lah, tahu-taunya kalian nyampe, wah sih udah ini nggak bilang kalau begini, udah ini nggak bilang kalau begini, you know. This is traveling, is reality. Reality channel, maksudnya real, okay? Nggak ada yang saya tambah-tambah, nggak ada yang saya kurang-kurang, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi beginilah style kita traveling. Bagi kalian yang pernah nonton Race Across the World, itu salah satu panduan saya dalam traveling. Karena kalau saya sedikit tutupi atau bohong atau segala macam, nanti saya pas nonton vlog ini saya nggak tahu kebenarannya. Jadi buat saya pun dokumentasi pribadi juga ingin melihat kebenarannya itu di tempat-tempat yang saya kunjungi itu seperti apa, right? So nggak ada menghujat, ngapain menghujatnya, nggak ada menghina atau segala macam. Ini berdasarkan pengalaman saya, oke? Right, istirahat dulu, baru setelah itu kita pergi berbuka, cari takjil di sini kalau ada.